Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falanoval Hardi dengan NIM 21073045. Kembali bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Senang bisa bersama Anda. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik. Baiklah, minggu sebelumnya kita telah membahas administrasi sarana dan prasarana. Untuk kali ini kita akan membahas tentang administrasi keuangan. Yang kali ini agak mengerikan bahas karena kita membicarakan sesuatu yang bisa merubah para peserta didik pada masa sekarang, yang bisa merubah orang baik jadi tidak baik. Terkadang sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi sangat mungkin, dan ini menjadi akibat malapetaka munculnya para koruptor. Kali ini kita akan membicarakan administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Apa itu sebenarnya administrasi pendidikan? Administrasi keuangan. Administrasi keuangan tersebut adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Itulah yang kita sebut dengan administrasi keuangan. Dari pengertian administrasi keuangan tersebut, ada tujuan-tujuan administrasi keuangan itu sendiri. Dan apa tujuan administrasi keuangan? Untuk yang pertama, tujuan yang pertama yaitu memperlancar proses keluar masuknya keuangan. Untuk yang kedua, transaksi uang yang lebih mudah. Yang ketiga, bukti transaksi itu ada. Tujuan yang keempat yaitu selalu memantau kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, menciptakan keteraturan keuangan. Untuk tujuan yang keenam, koordinasi keuangan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan saat membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, perencanaan keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Dan tujuan yang terakhir yaitu pengendalian di bidang keuangan jauh lebih baik. Sekarang kita lihat bagaimana proses administrasi keuangan di sekolah itu. Minimal ada 3 langkah proses, yaitu perencanaan, penggunaan, atau pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawabannya. Dari tiga level ini itu harus sangat jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan, karena kalau sedikit saja bermasalah, ini akan menjadi pusat penyalahgunaan anggaran akan terjadi. Sekarang kita ulas kembali. Yang pertama tadi adalah perencanaan. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran, maka si kepala sekolah menyusun yang namanya RAPDS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang pada dasarnya RAPDS memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Kalau kita ambil salah satu pendapat, yaitu Sutisna, yang menyatakan bahwa RAPDS itu dapat ditempuh beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan, dan yang kedua, penjabaran tujuan. Penetapan tujuan itu sendiri adalah perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Dan yang kedua yaitu penjabaran. Penjabaran bertujuan itu artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Untuk yang kedua yaitu penggunaan. Terkait dengan penggunaan, kalau ini dilaksanakan dan dilakukan, pertanggungjawaban akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan dari penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi. Dalam administrasi keuangan harus ada penyelesaian yang jelas, karena
tidak selalu dilakukan oleh satu orang karena harus ada penjelasan yang matang atau baik. Pemisahan tugas menurut undang-undang. Untuk yang pertama itu ada otorisator. Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Mereka atau beliau memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan. Jadi, setiap keputusannya menyebabkan terjadinya pengeluaran atau pemasukan keuangan. Yang kedua, ada ordonator. Ordonator itu sendiri adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan anggaran atau dana. Yang ketiga, yaitu bendahara. Bendahara adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat yang berharga atas dasar pertimbangan ada tiadanya kesediaan anggaran di lembaga dipantau atau dia yang memantau. Kenapa ini penting buat kita sebagai mahasiswa? Karena kita akan ada di posisi itu nanti. Ini sebagai tugas besar yang harus kita hadapi suatu saat nanti. Dari penyebaran atas penjelasan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi keuangan adalah kegiatan dalam pengelolaan dalam hal yang berkaitan dengan segala bentuk pendanaan atau keuangan yang digunakan untuk merencanakan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Baiklah, sekian analisis saya. Jika ada kekurangan kata maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Falano Falhardi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.